Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mula dengan nyanyian lagu rohani nomor 24 di dalam buku nyanyian ini. Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Hari ini, mari kita merenungkan Mazmur 8. Kemuliaan Allah dalam ciptaannya. Mazmur 8. Kemuliaan Allah dalam ciptaannya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang berbunyi dari ayat 1. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya.
Mazmur 8 membicara tentang tema kemuliaan Allah berbanding dengan manusia yang hina. Namun Allah telah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah menempatkan kita dan memberi kita peranan untuk menguasai ciptaan Tuhan. Keistimewaan ini harus menggerakkan hati kita untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Saudara, Allah ingin kita mengasihi Dia, melayani Dia, takut akan Dia, dan hidup untuk Dia. Tetapi keutamaan kita ialah memuji dan memuliakan Dia yang Maha Kudus, Maha Esa, dan Maha Kuasa. Ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengantasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari Mazmur 8 ini, saya ingin kongsikan 3 perkara. Nomor 1, kemuliaan dan keagungan Allah. Nomor 2, manusia yang fana menjadi bernilai apabila Allah mengindahkan dia. Nomor 3, Allah layak menerima semua pujian dan kemuliaan. Nomor 1, kemuliaan dan keagungan Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ayat 1. Di dalam ayat ini, Daud menggunakan 2 nama Allah yang berlainan. Tuhan yang pertama ialah nama Allah dalam perjanjian yang digunakan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nama itu ialah Yahweh yang bermaksud akulah aku. Penyembahan merupakan satu hubungan. Daud ada hubungan intim bersama Yahweh. Allah, pencipta langit dan bumi yang hidup kekal. Ya Tuhan, Yahweh. Suatu hubungan intim dan dalam sekali seperti kita gelar bapa dan ibu. Apabila kita dengar seorang anak kecil berseru, "Bapa, Ibu," hanya seorang anak kecil boleh sebut nama itu, berseru kepada nama itu dengan hubungan yang unik. Ianya satu hubungan yang pribadi dan intim. Kedua, Tuhan yang digunakan kedua adalah satu lagi nama Allah dan menyatakan kedaulatannya. Allah itu berdaulat, Allah itu agung, Allah itu maha kuasa. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ayat 1. Daud memuji Tuhan karena kemuliaannya. Istilah mulia menyatakan kuasa dan keindahan. Ini sangat benar dalam kerinduan kita menyembah Tuhan Allah kita. Firman Tuhan katakan, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Langit tidak setanding dengan Allah. Keagungan Allah mengatasi langit dan dinyanyikan, dipuji. Biarlah langit memuliakan Tuhan. Apabila kita melihat langit, kita lihat ciptaan Tuhan
Begitu luar biasa Allah kita yang menciptakannya dalam ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Allah yang agung, yang tinggi dan yang mulia tidak jauh dari bayi-bayi dan anak kecil yang sedang menyusu. Allah rindu menyatakan dirinya kepada bayi-bayi dan orang-orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Allah rindu guna pakai yang lemah, anak bayi, dan yang rendah hati untuk membungkamkan musuh. Nomor 2, manusia yang fana menjadi mulia karena Allah mengindahkan dia. Ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkan dia? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kadang-kadang kita bertanya, siapakah aku? Siapakah aku? Berbanding dengan Allah Sang Pencipta kita. Siapakah aku sehingga engkau mengindahkan aku? Saudara, pernahkah Anda melihat ke langit dan bertanya, siapakah aku? Pernahkah Anda melihat kepada kemuliaan dan kekudusan Allah dan berpikir, apakah Allah mengindahkan aku? Apa sebab Allah mengindahkan aku? Mari kita pertimbangkan, bayangkan manusia dalam keadaan dosa. Apabila kita lihat bintang-bintang dan galaksi dan kemuliaan dan kuasa Tuhan, Tuhan ada kuasa untuk menghapuskan manusia dari muka bumi karena keadaan dosa sejak Adam sampai ke hari ini. Tetapi Tuhan Yesus, Raja yang kekal, rela merendahkan dirinya, datang ke dunia ini, mati di salib buat dosa kita, untuk memberi jalan keselamatan untuk manusia. Maka barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Maka Daud di sini, di dalam Mazmur 8 ini, panggil kita, mendorong kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia ingat kita, Dia mengindahkan kita, walaupun kita di dalam keadaan dosa, tercemar oleh dosa. Seterusnya ayat 5. Ayat 5, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Ingatlah kebenaran ini. Manusia yang fana menjadi mulia karena Allah mengindahkannya. Inilah kasih karunia Tuhan dari Tuhan sendiri. Bukan merit, bukan apa-apa yang ada dengan kita. Ayat 6 dan 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Kita diciptakan untuk memerintah di atas ciptaannya atau buatannya. Tetapi manusia digoda, dibelenggu oleh yang diciptakan, yang dibuat oleh buatan di sekitar kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus.
Kita diciptakan, kita dilahirkan untuk memerintah di atas buatan, di atas kebendaan, bukan sebaliknya dibelenggu oleh yang diciptakan. Mari, bangunlah, bangkitlah. Kebendaan di sekitar kita adalah untuk diguna pakai kita, bukan untuk kita kejar kebendaan atau kita kejar yang dibuatnya. Ayat 6. Engkau, Tuhan Allah, membuat dia, manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nomor 3. Tuhan layak menerima segala pujian dan hormat dari kita. Maka Mazmur 8 berakhir sama dengan yang bermula. Segala pujian dan hormat bagi Allah. Inilah Mazmur yang mendorong umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan. Apabila kita melihat ciptaan di dunia ini, di semesta alam, hanyalah pujian setinggi-tingginya untuk Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Untuk mengakhiri, saudara, biarlah saya tekankan 3 kebenaran. Nomor 1, kita patut bersujud menyembah Sang Pencipta kita yang mulia. Dia layak dipuji kita. Nomor 2, kita patut menghormati manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tidak menghina ciptaan Tuhan yang indah ini. Nomor 3, kita menjadi penjaga atau pengurus ciptaan atau buatan Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengaku ada ketikanya, masanya kami lalai, tidak ingat Engkau, tidak menghormati dan sanjung tinggi Engkau yang menjadi Sang Pencipta langit dan bumi ini. Ampunilah kami, ya Tuhan, ya Bapa kami di surga. Pulihkan kami, curahkan Roh Kudus-Mu, gerakkan hati kami untuk kembali menjadi anak-anak-Mu dan umat-Mu yang rindu menyembah Engkau, memuliakan Engkau, sanjung tinggi nama Engkau yang mencipta langit dan bumi. Engkaulah yang layak menerima setinggi-tingginya pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sekarang kongsikan pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah di rumah tangga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Nomor 3, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa
dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Nomor 5, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Nomor 6, ini adalah pengumuman istimewa ditambahkan. Mesyuarat umum tahunan pada hari Ahad 7 hari bulan November tahun 2021, yaitu pada bulan depan. Selain daripada siaran khotbah firman Tuhan pada hari Minggu, kita juga mengadakan mesyuarat umum tahunan pada 7 hari bulan November tahun 2021 jam 10 pagi menggunakan Zoom. Mesyuarat umum tahunan ini akan dijalankan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Kita akan postkan pautan di dalam WhatsApp group untuk jemaat masing-masing. Kita mengalu-alukan saudara kalian untuk menyertai mesyuarat melalui online di alam maya. Harap maklum. Amin. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi saudara kalian dalam musim wabak COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.